seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas lawatan dan penyertaannya bagi kehidupan saudara dan saya. Pada minggu ini, mari kita kembali mempersiapkan diri kita untuk dapat mengambil bagian merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Besar harapan kami dan doa kami buat seluruh permata GBKP, agar senantiasa semangat dan sukacita yang kamu miliki, persembahkanlah itu kepada Tuhan atas kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Jadi seperti biasa sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu ada di dalam diri kami, dari relung yang paling dalam di hati kami Tuhan, kami rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu menyertai hidup kami. Mampukan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui renungan yang kami sampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus sempurnakan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita di minggu ini. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian nanti kami lanjutkan membaca kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Kami akan memulai dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman-Nya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan lanjutkan membaca dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah Tuhan menyegarkan jiwaku. Shalom buat seluruh permata. Salam bahagia, salam sukacita bersama Tuhan. Besar harapan kami agar senantiasa seluruh permata GBKP yang tetap bersedia dan mengikuti channel YouTube kami ini diberkati Tuhan, kehidupan, pekerjaan, bahkan seluruh keluarga permata GBKP yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, saudara dan saya, banyak sekali rutinitas yang mengikat kita. Banyak sekali kesibukan-kesibukan yang kita alami sepanjang hari. Apalagi bagaimana permata GBKP saat ini yang bekerja, yang masih studi, kuliah, tentu tuntutan itu juga terkadang membuat kita jenuh. Apalagi yang bekerja sampai tengah malam, pergi pagi pulang malam dan lain sebagainya, belum lagi tuntutan A, B, C yang mungkin kamu temui di dalam rumah dan lain sebagainya, terkadang membuat kita jenuh, terkadang membuat kita bosan, sehingga kita pingin sekali keluar dari rutinitas kita. Tapi zaman ini menuntut kita tidak bisa keluar dari rutinitas tersebut. Zaman ini menuntut kita untuk berkreasi dan aktif dalam segala hal. Karena tuntutan pekerjaan, tuntutan karir, baik di tengah-tengah gereja juga, banyak sekali terkadang menguras waktu kita,
pikiran kita, bahkan kehidupan kita ini terasa sudah memiliki waktu itu terlalu cepat berlalu dari kehidupan kita. Tapi apapun itu ceritanya, walaupun kita jenuh, walaupun kita capek, tentunya dampak dari segala rutinitas itu perlu kita selesaikan. Perlu kita berikan satu pencerahan terhadap diri kita tentunya. Bagaimana mungkin saya bisa menyegarkan jiwa Anda kalau jiwa saya sendiri tidak segar? Jadi pada kesempatan ini setiap pribadi, seluruh permata GBKP, tentunya bagaimana kehidupan yang kamu miliki saat ini, kamu butuh Tuhan untuk menopang, memberikan solusi atas segala apa yang kamu butuhkan. Oleh karena itu, jangan sempat dari kejenuhan kita melemahkan semangat kita. Semangat sangat dibutuhkan untuk bisa berkreasi, bekerja, aktif dalam segala hal, agar senantiasa semangat yang baru kita peroleh hanya ada di dalam Tuhan. Jadi pada kesempatan ini tentunya apa yang kita butuhkan saat ini? Dan apa yang membuat jiwa kita tenang? Agar kehidupan yang kita miliki saat ini, kita hanya butuh jiwaku tenang Tuhan. Karena jiwa kita tenang dan tentram hanya ada bersama Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana itu bisa kita peroleh dalam hidup kita? Kita butuh bertemu dengan Tuhan. Bertemu bukan mesti harus cari ke sana dan kemari. Berikan saja ruang waktu di dalam hatimu. Berikan tempat untuk Tuhan. Tentu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Melalui doa pribadi kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Akan memberikan dampak. Senantiasa memberikan ketenangan bagi jiwa dan raga kita. Kalau kita belajar dari nats kita ini. Dari Mazmur pasal 23. Satu hal yang diungkapkan oleh Daud. Daud merasakan dirinya sendiri. Yang pertama diungkapkannya yaitu dia aman dalam perlindungan Tuhan. Ini boleh kita baca dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Kenyamanan hidup di dalam Tuhan itu dibarengi ketika dia memperoleh segala kebutuhan yang dia butuhkan. Terlebih-lebih ketika dia menerima air yang memberikan kehidupan, yang memberikan kesejukan, yang memberikan kesegaran, yang menenangkan jiwanya. Dia juga menerima makanan yang cukup daripada pemberian Tuhan atas hidupnya. Dari satu sisi dia mengatakan, aku aman dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara, untuk memahami dan merasakan bahwa kita aman dan baik-baik saja hidup bersama Tuhan, tentu perlu kita pahami lebih dalam lagi. Apa rahasia inti daripada hidup aman dan tentram bersama Tuhan? Itu bisa kita baca di ayat 3. Ayat 3 menunjukkan kunci hidup bersama Tuhan itu aman, damai, dan tentram. Kalau kita memahami kuncinya, tahu kuncinya, berarti tidak ada lagi kesulitan. Apalagi ketika kita memasuki kehidupan yang begitu sulit, yang begitu menakutkan, seperti yang dialami oleh Daud dalam pengalaman hidupnya. Dia perhadapkan dari segala persoalan pergumulan yang membuat dia takut, letih, dan kecewa terhadap hidupnya sendiri. Dia perhadapkan dirinya kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana ketika Daud memahami kunci hidup bersama Tuhan itu, pasti memperoleh ketentraman dan kedamaian karena dia memiliki relasi yang dekat dan baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, dia saksikan di dalam hidupnya apapun situasi yang mengancam dia, bagaimanapun keadaan yang membuat dia ketakutan, selagi dia tetap bersama Tuhan, selagi dia tetap mengenal Tuhan itu, seluruh kehidupan yang dia hadapi, dia katakan aman bersama Tuhan. Itu boleh kita lihat dari perikop kita yang menjadi renungan di PA Permata, khususnya di kitab Mazmur ini. Jadi apa yang diungkapkan oleh Daud ini, ketenangan jiwa, kedamaian hati, damai sejahtera, dimanapun kita tidak bisa peroleh terkecuali ada di dalam Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan menyegarkan jiwaku seperti tema kita. Daud mengungkapkan itu melalui perikop kita. Selanjutnya kalau kita melihat pengalaman Paulus juga, bisa kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Daud. Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 menyatakan bagaimana pergumulan-pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi tidak pernah menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Pergumulan yang begitu letih untuk dihadapi, pergumulan yang begitu besar untuk dapat dihadapi oleh Daud, tidak pernah menggoyangkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap setia. Dia tetap bersama Tuhan dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Sekali bersama Tuhan sampai selama-lamanya tetap bersama Tuhan. Itu adalah prinsip iman daripada Paulus. Jadi dia tidak tergoyahkan kesetiaannya kepada Tuhan oleh pergumulan hidup. Dari perikop ini dua-duanya kita bisa belajar bagaimana permata GBKP untuk dapat mencari kesegaran jiwa. Jangan pernah katakan kita pergi healing, kita pergi jalan-jalan, rekreasi, mundur dari rutinitas. Walaupun kita mencari ketenangan jiwa kita dari dunia ini, itu sifatnya hanya sementara saja. Tapi kita butuh kesegaran jiwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani. Di mana jawabnya? Paulus dan Daud mengatakan hanya ada dalam persekutuan hidup. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa persoalan. Tidak ada manusia hidup di dunia ini tanpa ada kegiatan yang membuat dia sibuk ataupun letih dalam kehidupannya. Kenyataan hidup di dunia ini mengajak kita untuk saling berlomba. Satu dengan yang lainnya, tidak boleh santai dalam menghadapi hidup karena tuntutan kehidupan saat ini sangat besar menuntut kita untuk aktif dalam segala hal. Jadi itulah yang membuat kita terkadang letih. Tapi ingat, keletihan itu juga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan izinkan jiwa raga kita letih karena ada di dalam Tuhan yang menyejukkan dan menyegarkan jiwa dan raga kita. Oleh karena itu permata GBKP, jangan sempat karena banyak pergumulan kamu keluar dari perjalanan iman bersama Tuhan. Jangan gara-gara kamu sibuk hilang sukacita bersama Tuhan. Jangan gara-gara mengikuti rutinitas kamu tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Tapi melalui PA Permata di minggu ini, nyatakan bahwa kamu sibuk tapi kamu selalu rindu untuk menyediakan waktu dan hati kamu untuk Tuhan. Oleh karena itu di PA Permata di minggu ini kita melihat ada sharing. Kami akan bacakan sharing tersebut. Curhatkanlah tentang akar pahit, kesedihan, kekecewaan, ketakutan yang pernah kamu alami atau sedang kamu alami saat ini. Dalam PA kali ini, semua permata GBKP saling mendengarkan curhatan hati temannya dan saling memberi semangat, tutup dalam doa. Permata yang terkasih, kalau kita lihat sharing ini akan memunculkan kita bisa berbagi ketika kita curhat dengan teman-teman kita. Jadi melalui sharing ini diarahkan kehidupan permata. Jangan pernah menyimpan akar pahit di dalam diri kamu. Jangan pernah menyimpan kekecewaan kamu di dalam diri kamu sendiri. Jangan pernah menyimpan pergumulan kamu sendiri dan hanya kamu sendiri yang tahu. Kita butuh curhat dengan teman kita agar beban hidup kita, hati kita butuh kelonggaran, agar pikiran kita bisa dibukakan untuk bisa memikirkan terhadap apa yang kita alami saat ini. Besar harapan kami agar senantiasa seluruh permata GBKP, jadilah kamu tempat curhat bagi teman-teman kamu, setia mendengar, setia mendoakan, dan dalam kehadiran curhat tersebut, permata GBKP saling terbuka, saling menjaga reputasi dari setiap pribadi yang memberikan isi hatinya sebagai bahan curhat di PA Permata di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi seluruh permata. Permata GBKP semakin baik, permata GBKP semakin hebat, permata GBKP semakin tangguh dalam segala hal. Dan permata GBKP tidak boleh menyerah oleh karena banyak pergumulan yang kamu hadapi. Maju terus permata, Tuhan Yesus menyertai setiap langkah dan kehidupan kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bagaimana firman ini mengingatkan kami bahwa sumber dari segala yang kami butuhkan hanya ada di dalam Tuhan.
Berkati seluruh kehidupan Permata GBKP, agar mereka dimenangkan jiwanya, agar mereka diberikan solusi dalam kehidupan yang begitu complicated yang mereka hadapi. Kiranya berkat dan kuasa-Mu tetap membimbing dan menyegarkan jiwa seluruh Permata yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.